Oke, jadi kali ini kita akan membahas tentang templating tapi benar-benar pakai template yang asli. Nah, di sini kalian bisa searching caranya seperti ini, download template admin Bootstrap 5 GitHub. Ya, kalian bisa pilih-pilih semua yang ada di sini. Saya pilih satu yaitu Zurame Mazar yang atas sendiri ya. Kalian bisa searching yang lain, ya bisa dibuka-buka aja. Yang jelas pakai Bootstrap 5 di sini kita templatingnya. Oke ya. Jadi di sini kita klik aja Surabaya Mazer, nanti bakal tampil seperti ini tampilannya. Ya, jadi lewat GitHub, cari aja, coba cari ini ya Surabaya GitHub.mazer. Ini buat tampilannya, nih tampilannya bisa ke bagian demo. Jadi dicek-cek aja di bagian demo, khususnya ada beberapa hal yang cukup penting ya, ben kita tidak repot-repot membuatnya. Salah satunya ada di bagian eh, ini authentication, login register ya, login register, login dan juga register. Terus setelah itu ada satu lagi, kalau saya sendiri akan melihat data tabel nih ya, tuh. Jadi tiga hal yaitu login register dan juga data tabel. Kalau kalian mau cari yang cantik tanpa ada ini juga tidak apa-apa, nantinya kita coba bikin tutorial untuk memasangnya sendiri. Oke ya, lanjut. Jadi di sini kalian bisa scroll ke bawah, terus kalian cari documentation page. Nah, documentation pack, terus kalian bisa lihat di sini instalasinya, kalian bisa ke bagian release pack-nya ya, release pack. Terus kalian bisa baca di sini yang di download adalah template.zip ya, jadi yang ini kita coba download dulu, kita coba save. Ya, jadi sudah, kita coba cek downloadan kita, download. Nah, sebisa mungkin langsung aja dipindah ke project kalian, local disk C, Laragon. Ya, terus habis itu www project Laravel 11. Agar tidak mengubah apa-apa yang ada di sini, kita bikin new folder aja namanya outer asset. Aset luar. Ya, outer assets. Jadi kita bikin aset luar, terus kita paste template kita di sini. Nah, kalau sudah dipindah seperti ini, ya, kalau sudah dipindah kita bisa ekstrak. Kalian bisa buka dulu. Klik aja dua kali. Di sini bisa dilihat ada folder disk. Ya, berarti kita bisa pilih yang ekstrak dir aja. Klik kanan, lalu pilih yang ekstrak dir. Oke, jadi kalau sudah diekstrak, kita coba buka aja dulu. Nah, ini ya, bisa dilihat di sini. Nah, ini. Terus kita coba cari yang namanya index. Nah, kita klik dua kali dan bisa dilihat di sini. Oh, sebentar, kita coba cek lagi. Kita coba open in code. Kita coba cek ya. Di sini bisa dilihat aset compiled css app.css. Kita coba cek apakah folder css-nya aman atau tidak. Geser ke atas aset. Nah, terus habis itu ada compiled, ada css. Nah, di sini app.css seharusnya sudah aman sih. C Laragon www project Laravel. Oke, jadi masalahnya ketika kalau kalian bisa menemui seperti ini, ya biasanya kalau di template-template lain nggak ada sih, biasanya udah aman. Ya, tapi kalau nggak aman seperti ini, kalian bisa cek-cek di bagian style CSS-nya ya. Khususnya di sini karena ada cross origin-nya, jadi dia error. Kita hapus saja dan kita save, lalu kita refresh. Nah, sudah ya, jadi template-nya sudah bisa diakses. Pastikan template-nya sudah bisa diakses seperti ini. Langkah selanjutnya, kita akan menjalankan project Laravel kita. Sebelumnya kita close aja dulu yang tidak penting. Nih ya, biarkan ini terbuka aja. Oke. Yang paling kita khususkan ada di bagian index.html-nya. Ya. Jadi di sini kita akan buka project kita dulu. Outer asset project Laravel 11 select folder.
Kenapa sih tadi kita bikin folder outer asset? Karena nanti ketika kita mau lihat-lihat template itu langsung jadi satu di folder project kita tanpa pindah-pindah ke yang lain. Itu ya. Oke. Jadi sekarang kita close yang tidak penting, lalu kita jalankan PHP Artisan Set. Sudah, kita cek di sini slash, kalau nggak salah kita kemarin bikinnya book. Oke, jadi di sini ada fatal error. Nah, ini kemarin itu terakhir saya lupa karena di sini Laragonnya dia belum saya ubah jadi PHP 8.3.9. Kita stop aja, kita close dulu. Lalu kita start lagi. Oke, kita coba cek apakah PHP-nya udah terupdate. Kalau belum terupdate, berarti kita pakai terminalnya Laragon ya. PHP Artisan, PHP strip V. Nah, bisa dilihat di sini PHP-nya masih 7.4. Kita coba close, Alt F4, VS Code-nya terus dibuka lagi. Apakah berpengaruh? Soalnya biasanya butuh di restart ya. Jadi kalau emang tidak bisa atau tidak terupdate, kita akan coba pakai terminalnya Laragon saja. Oke. PHP Artisan Server. Sebentar. Nah, di sini bisa dilihat masih 7.4, masih belum berubah ya. Jadi kita tidak akan bisa pakai terminalnya si VS Code. Kita coba tambah apakah bisa. Sebentar. Nah, masih ya. Jadi kita skip, kita pakai terminalnya Laragon. Nah, kita pakai cara manual nih. Oke. Kita JD ke project kita yaitu JD project Laravel 11. Terus PHP Artisan Server. Oke, sudah berjalan ya. Kita coba cek apakah udah bisa. Nah, udah ya. Jadi ini masih pakai template lama, kita akan perbarui itu. Caranya mudah banget. Yang pertama, kita siapkan web dulu untuk percobaan templatenya. Jadi kalian bisa pakai root yang seperti ini aja. Nih ya. Root. Terus misalnya try template gitu kan. Try template view-nya ke berarti kita buatkan view resource view. Nah, di dalam view kita buatkan, nah kemarin kan udah ada template ya. Ben kepisah antara depan dan juga belakang. Mungkin saya sendiri biasanya bikin namanya admin atau template backend. Ya, misalnya admin ataupun backend juga boleh. Ya, terserah. Tapi di sini saya bakal pakai namanya backend. Terus di dalam backend saya buat lagi namanya main.blade.php. Jadi ini template utama dari backend nanti. Nah, oke, udah. Terus habis itu berarti kita arahkan ya web kita tadi kita arahkan ke file view tersebut. Berarti kita masuk ke templates, masuk ke backend, terus masuk ke main. Oke. Kita coba akses try template di browser kita. Harusnya putih. Nah, sudah ya, sudah putih. Selanjutnya adalah kita akan mengkopikan dari file index. Nih ya, dari file index di sini cari namanya index, di copy saja semuanya, Ctrl A dan di Ctrl C. Pastikan yang ini tadi sudah tampil ya, sudah aman. Terus baru dipindah ke resource view bukan try templates backend main. Paste saja di sini dan save. Refresh, seharusnya masih berantakan karena belum ada CSS-nya. Tapi sudah masuk ya, bisa dilihat di sini sudah masuk. Oke, selanjutnya kita akan memindahkan aset. Nah, kalau si Zuramai ini atau si Mazer ya, itu dia agak berbeda. Kalian sebenarnya bisa mengkopikan aset saja,
Tapi kalau dia ini agak beda, jadi saya bakal copy foldernya, copy folder assets, lalu di bagian public saya akan membuatkan namanya misalnya templates. Nah, templates, terus habis itu di dalam templatesnya kita bikin new folder namanya backend. Di dalam backend kita paste yang tadi. Jadi kalau siapa Mazer ini itu dia punya sifat kalau assetsnya dirubah dia itu tidak bisa terpanggil. Ya, beda-beda templatenya beda-beda. Biasanya kalau saya sendiri biasanya itu assets ini tak ganti jadi backend. Jadi ben nggak terlalu dalam seperti ini. Ya, tapi kalau kalian mau taruh di luar juga tidak apa-apa. Ini cuma saran saya aja. Ya, kalian bisa seperti ini atau kalian bisa coba pakai cara lain. Di sini bisa dilihat masih copying aset, sambil copy kita akan membenarkan yang ada di sini. Ya. Semua aset. Nah, ini kita hapus saja untuk titik-titik slashnya. Ini kita ke bagian nih ya. Kita hapus saja dulu pakai Ctrl D, hapus. Nah, terus kita pilih semua asetnya dari petik sampai assets. Ctrl D semuanya. Terus di bagian depannya kita kasih aja php-echo aset buka kurung. Nah, tadi masuk kemana? Dari templates masuk ke backend ya. Backend. Nah, udah. Save dan refresh. Selesai. Nah, jadi templatenya sudah bisa masuk ke Laravel kita. Nih, dari atas sampai bawah. Tapi kalau ini ditekan ya pastinya error ya, karena memang belum kita benahi. Tahap selanjutnya tinggal kita proses bersih-bersih templatenya saja. Ya, berarti kita coba bersihkan ini profil view ini tidak butuh ya kita ya. Profil view kita bersihkan dulu yang sebelah kanan. Nih ya, konten sebelah kanan ini kita kosongkan semuanya. Nanti di sebelah kiri menu ini juga kita kosongkan semuanya, tinggalin satu. Oke, kita coba cari Ctrl F, paste. Profil view. Nah, berarti dari sini bisa dilihat ada namanya pack content. Nah, section ini bisa kita hapus saja. Dan refresh. Nah, sudah ya. Jadi sudah bisa kosong. Tapi sebenarnya di sini itu ada layout sih, sebentar. Ada satu layout yang cukup cantik. Sebentar, vertikal. Oh, maaf. Mana ya? Ya udah, kita lanjutin aja pakai layout yang ini dulu aja. Ini udah kosong ya. Terus di bagian sini bisa kita bikinkan, ini bisa diratakan atau di apa? Nah, udah. Terus di bagian pack kontennya kita bikin B section content. Jadi section yield, sorry. Yield section content. Ya, terus di sini kan judul ya, judul halaman ya. Kita bisa buatkan di sini kita ganti dengan yield. Misalnya pack title. Nah, terus habis itu misalnya biasanya kan kita butuh sebelah kanan ya, nantilah kita isi. Sekarang kita ke bagian menu teman-teman. Ini kita akan bersihkan ya, yang sebelah kiri. Kita cari aja namanya menu, Ctrl F, nih menu. Terus kita hapus semua selain dashboard. Hapus aja semuanya. Nih ya, berarti kita cari lurusnya sampai ke bawah, bawah. Geser ke bawah terus saja sampai ketemu LI yang terakhir. Ini banyak banget menunya masalahnya. Nah, ini ya LI yang terakhir dan hapus. Save, refresh. Selesai. Template kita sekarang sudah bersih. Di bagian kirinya sudah bersih, di bagian kanannya sudah bersih. Oke, sudah ya. Selanjutnya adalah kita tinggal coba ngakses ke bagian book. Dan kita masukkan template kita barusan. Ini masih pakai template lama, kita coba langsung paksakan pindah ke template baru ya, ke data berarti. Data. Nih, kita ke atas dan template mainnya kita tambahkan template backend main. Refresh. Nah, sudah ya, bisa dilihat di sini sudah bisa masuk ke dalam. Tapi ada beberapa hal yang tidak diperlukan. Di sini bisa dilihat ya. Di sini yang konten tadi itu sudah di dalam div. Jadi di sini kita tidak perlu lagi menggunakan kontainer.
Ada beberapa penyesuaian, cuma dikit lah ya. Jadi disesuaikan templatenya masing-masing nanti. Nah, di sini sudah, terus habis itu content center, pack content, habis itu di sini kita coba inspect kenapa kok kanan kirinya jaraknya besar banget ya. Justify content center. Oh, row kita ada justify content centernya. Berarti kita hapus row justify-nya. Terus di bagian dalamnya col md-nya, oh berarti tadi nggak masalah sih kontainernya tidak masalah, berarti ininya col md 12 aja, band full. Nah, sip. Nah, ini ya. Terus data buku kita mau isikan atau kita taruh di atas sini tadi. Ya, data bukunya. Berarti ke data buku ini kita hapus. Ya, sepaket ini kita pindahkan dulu. Terus untuk data buku berarti kita bisa base section untuk apa tadi namanya? Pack title ya, pack title. Pack title. Nah, ini bisa langsung. Ya, kalau kalian nggak mau ada end sectionnya bisa langsung ya, seperti ini. Misalnya kalian isikan data. Coba. Nah, bisa dilihat di sini data buku ya, ada di atas. Sekarang buttonnya yang masih jadi masalah. Sekarang berarti kita harus pinter bikin ini. Bikin titik deflex. Habis itu, nah ini kita pisah ya. Justify content between. Terus kita bikinin yield buat right top. Nah, misalnya gitu. Sebelah kanan atas. Terus kita bisa buat yield buat section yield lagi. Section ya, sorry. Section right top, terus kita isikan ini. Data bukunya tidak perlu ya. Jadi kita cukup ahref aja. Apakah bisa? Kita coba cek. Geser ke atas. Ada MT-nya hapus. Right top. Benarkah right top tadi? Yield right top. Deflect justify content between. Button kita hilang, guys. Button kita hilang. Right top. Nah, itu button kita ya. Tapi di sini hilang. BEL yield right top. Apakah salah? Coba right top-nya kita coba tulis manual. Oh, ini tampil padahal. Tapi pas button kita kok tidak tampil ya. Kita coba pindahkan button kita ke dalam dan refresh lagi. Oh, udah. Nah, ini ya. Sudah tampil ternyata. Terus ini aligen item center. Nah, terus ini kalau ada jarak kayak gini, diinspek aja kalau kalian kurang ke atas ya. Misalnya kurang ke atas itu diinspek aja ada apanya. Ada apanya ini? Pack heading kah? Nah, ini ya. Di bagian pack headingnya ada margin yang cukup tebal. Jadi kalian bisa cari pack heading dan kalian kasih MT misalnya 2. Ini cuma step selanjutnya aja kalau templatenya kurang cocok. Misalnya MB, sorry. MB ya, margin bottom. Kedekatan kayak 2. Nah, udahlah. Ya, lumayan. Terus ini kalau kalian bisa lihat card kita itu agak nggak enak lihatnya. Jadi kalian bisa kasihkan shadow di bagian cardnya. Shadow. Ben agak ke atas dikit gitu. Ben kelihatan bayangannya udah lebih enak, lebih adem. Sekarang gimana caranya masang data tabel gitu kan? Gimana caranya kita masang data tabel? Di sini data tabelnya saya bakal coba pakai yang jQuery ya. Berarti kita harus benahin hampir semuanya sih. Bentar. Kita coba buka dulu. Punya outer asset disk di bagian tabel. Nah, ini tabel data tabel jQuery. Kita hapus cross originnya. Ini templatenya agak beda ya. Jadi harusnya kalau template biasanya tidak harus ngatur setiap file index HTML-nya. Oke.
Di sini kita bakal pakai yang ini ya, jQuery, atau kalian juga bisa pakai data tabel yang biasa. Nih, data tabel yang biasa. Nah, nih, terserah kalian mau pakai yang mana, pakai yang ini bisa, pakai yang jQuery bisa. Di sini saya bakal contohkan pakai yang data tabel. Jadi kita perlu, apa yang perlu kita lihat? Yang perlu kita lihat apa saja CSS yang dipanggil yang beda sama sebelumnya. Di sini bisa dilihat ada dua, yaitu simple data tabel dan juga tabel data tabel. Nah, kalau yang jQuery itu ada, nah ini data tabel Bootstrap 5. Kita pakai yang ini aja lah ya. Nih, kita copy dulu yang ini. Kita copy, terus kita taruh di bagian main. Nih, main template bagian. Kita geser ke atas karena CSS kan. Nah, kita taruh di bawah sini aja. Kita tata dulu, lalu di bagian depannya tinggal kita tambahkan aset. Copy, dan kita tambahkan asetnya. Pastikan di sini ada slashnya. Itu ya, itu yang pertama. Terus yang kedua ada apa lagi? Kita geser ke bawah bagian script. Nah, ini ada jQuery, ada data tabel, ada 4. Nih, kita copy aja semuanya nggak apa-apa. Copy, geser ke bawah. Nah, paste di sini. Ditata dulu. Nah, ini ya, ini kan belum ada ya, belum ada bagian depannya. Jadi kita kopikan aja. Copy, terus kita kasih. Nah, ini semua assets kita kasih paste. Nah, gitu aja. Oke ya. Nih, udah selesai, berarti data tabel kita sudah bisa dipakai nantinya. Terus kita yang terakhir tinggal kita lihat di bagian tabelnya. Kita cari tag tabel. Cari tag pembukanya. Biasanya ada kelas sendiri. Sebentar. Tag tabel. Nah, ini. Ada kelas namanya tabel dan tabelnya adalah tabel 2. Ini kalian bisa copy aja. Copy, terus ditaruh di bagian tabel kalian. Nih. Tabel kita udah ada tabelnya, terus tinggal ditambahin ID tabel 2. Tabel 2 gimana tadi? Oh iya, nggak pakai strip ya. Save, dan juga tinggal kita lihat data bukunya apakah sudah sehat atau belum. Oke, kita coba refresh lagi apakah sudah bisa kepanggil atau belum ya. Nah, ini bisa dilihat belum ada data tabel. Kita coba cek lagi data tabel, ya, kelasnya tabel. Oh, ini ada tabel responsif, data tabel minimal. Bentar. Kita coba copy ya. Kita kasihkan di atas tabel kita. Biasanya tinggal copy kelas sih, biasanya ya. Kita coba cek apakah ada konsol yang error. Oh, di sini ada banyak banget ternyata yang error. Nih ya, bisa dilihat ini JS-nya semuanya ternyata gagal di load. Kita coba ke main, kita coba cek. Oh iya, di sini kurang slash. Udah ya. Kita kurang slash aja di bagian src-nya. Nah, ini kita kembalikan lagi. Refresh. Nah, sudah nih. Tapi jadinya kalau nggak pakai tabel responsif itu melebihi batas nih. Lihat ya, bisa dilihat melebihi batas. Jadi kita bisa pakai tabel responsif yang tadi untuk agar tabel kita kalau panjang itu dia tidak melebihi batas. Nih ya, kita coba pakai yang putih aja nih. Nah, udah. Kita tinggal coba kapal. Nah, sudah bisa searching.